semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng pada pagi hari ini. Ya. Bapak Ibu, saya akan memaparkan tentang perjalanan RBD yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Kirim aku coba filenya. Sebentar Bu. Sebentar, Nggak ada jadi di kendala. sini. Nggak bisa. Ini coba dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana dia? Udah. Mana filenya? Tuh. Oke. Daftar. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Baik, Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu saya akan mempresentasikan tentang RBD yang dilaksanakan tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi kami dari Kabupaten Kepulauan Aru sangat bersyukur, berterima kasih kepada Kantor Bahasa di mana tahun 2023 diberi kesempatan untuk ikut revitalisasi bahasa daerah. Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit. Waktu tahun 2022 ketika Pak David dengan Pak Syarul yang mengadakan pertama kali di Kota Dobo saat itu, saya sempat mengatakan begini, Pak, saya dengar katanya tahun 2023 itu mau diadakan RBD. Tolong Pak, kalau misalnya kami dari Kabupaten Kepulauan Aru diberikan kesempatan, kami mau Pak untuk mencoba. Nah puji Tuhan, tahun 2023 apa yang menjadi kerinduan kami terjawab Ibu. Dan 2023 yang pertama kalinya Kabupaten Kepulauan Aru mendapat kesempatan untuk RBD tahun 2023. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Ibu dan juga Pak David Kak Herni yang sudah memberikan kesempatan untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, Kabupaten Kepulauan Aru adalah salah satu daerah yang terpilih dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku. Pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Aru adalah dalam rakor dan penandatangan kontrak kerja dengan Kantor Bahasa Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Terangan Barat, adalah salah satu bahasa yang menjadi fokus pemerintah daerah untuk dilakukan RBD pada tahun 2023. Karena di Kabupaten Kepulauan Aru itu bukan saja satu bahasa Bapak Ibu, ada beberapa bahasa. Tetapi kami dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mengangkat bahasa yang akan direvitalisasi, yaitu bahasa Terangan Barat. Di Aru pada tahun 2023 kami menetapkan bahasa Terangan Barat sebagai bahasa yang akan direvitalisasi. Ada 31 sekolah, diantaranya 20 SD dan 11 SMP. Dan lokasi sekolah ini berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Timur. Aru Selatan Utara. Keputusan pemerintah daerah memutuskan 2 lokasi ini karena sasaran RBD 2 kecamatan ini merupakan banyak penutur dari bahasa Terangan Barat. Yang kedua, proyek kami belum ya? Belum.
apa yang kami kerjakan. Ya. Apa yang kami kerjakan Bapak Ibu ketika kami sudah mengikuti rakor. Dalam proses RBD ini kami pemerintah sudah melakukan pemetaan. Windows nggak bisa. Kami sudah melakukan pemetaan serta penentuan lokasi dan sasaran RBD sesuai dengan Nggak selanjutnya. ruang lingkup bahasa yang direvitalisasi, yakni bahasa Terangan Barat. Dan pemetaan ini meliputi penentuan pada waktu itu kecamatan, kemudian desa, lokasi sekolah dan jumlah sekolah yang ditargetkan waktu di rakor. Jadi kami sudah menentukan yaitu lokasinya di Desa Jerol, dan juga yang mengikuti sekolah itu sekitar 31 sekolah, dan semuanya puji Tuhan berjalan dengan sangat baik. Deskripsi tentang kami, upaya pemerintah tidak hanya sampai pada pemetaan dan penentuan saja, melainkan kami juga menyusun strategi yang terbaik untuk jalannya RBD di Kabupaten Kepulauan Aru. Antara lain, kami menyusun anggaran belanja untuk mendukung setiap kegiatan RBD di kabupaten maupun pada Festival Tunas Bahasa tingkat provinsi. Nah, Bapak Ibu, setelah kami mengikuti rakor, kami menyusun strategi-strategi dan rencana dari pemerintah daerah. Kami mulai bekerja sejak kedatangan adik-adik 3 duta bahasa. Tepuk tangan dong. Yang terbantu waktu itu ketika adik-adik duta bahasa mendampingi, yaitu ada Gareth, ada Cindy, dan juga ada Bintang. Nah, ketika mereka tiba di kabupaten itu, kami mempersiapkan. Jadi mulai kami menjemput mereka bertiga, kemudian kami memperkenalkan kepada pemerintah daerah, sampai kami juga harus mempersiapkan tempat tinggal mereka. Dan saat kami mencari tempat tinggal itu kami bingung, ini kira-kira rumah siapa yang mau dipakai. Ini lama loh, waktunya lama, bukan singkat. Akhirnya puji Tuhan juga Bapak Sekda secara pribadi, ya udah dah, pakai rumah saya saja. Jadi Pak Sekda memakai rumah pribadi Pak untuk ditempati 3 duta bahasa tuh. Kemudian kita juga menyiapkan kendaraan fasilitas untuk mereka, yaitu kendaraan sepeda motor, untuk mereka melakukan aktivitas selama kegiatan di Kabupaten Kepulauan Aru. Tepuk tangan dong. Dan juga semangat sekali mereka bekerja, dan itu yang menjadi motivasi kita yang di Kabupaten Kepulauan Aru untuk terus mau menunjang terlaksananya Festival Tunas Bahasa juga TOT. Belum sampai di situ, ketika mereka juga nyampe dengan sukacita, karena maaf kami ini baru waktu itu, kami baru, gimana caranya untuk TOT, gimana RTBI, masih blank Pak. Kami bersyukur dengan 3 duta bahasa ini sangat membantu kami sekali. Kemudian yang berikut, ini banyak ya, catatannya sangat banyak. Yang berikut, proyek yang pertama, membantu menyukseskan jalannya kegiatan TOT. Untuk guru utama, kami menyiapkan seluruh kebutuhan yang menjadi tanggung jawab kami dalam kegiatan TOT. Bapak Ibu, waktu kami mau TOT dari kota kabupaten ke Jerol, itu kan sangat jauh. Waktu mereka tiba dengan Pak David juga Ibu Heri, kami sudah mempersiapkan Saya juga. Kendaraan ferry Pak. Ternyata ferry yang hari H mau berangkat tuh nggak jalan. Cuacanya hujan. Ya astaga, ini sudah bagaimana? Kami bingung Bapak Ibu. Cari angkutan ini bagaimana?
semua peserta waktu itu dari kabupaten sudah harus berangkat. Akhirnya Pemda harus turun tangan mempersiapkan kapal untuk kami harus dari kabupaten ke Desa Jerol. Dan itu sangat terbantu sekali. Semua makanan apa semua konsumsi, kalau di kota sih enak, kita bisa di catering. Tapi ini kan harus ke Jerol, jauh, harus bawa makanan, semua banyak sekali, beras. Waduh, saya bilang setengah mati saat hujan lagi. Kita never demi TOT dan demi bisa direkam mantap ini like kasih revitalisasi ini. nggak dari Kita tadi kurang? semangat jalan saja. Tepuk tangan dong. Yang kedua, membantu para duta bahasa dalam monitoring proses pembelajaran bahasa Terangan Barat pada sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Sekaligus membantu memfasilitasi pemantauan dari kementerian. Ini juga ada cerita yang unik, Bapak Ibu. Aduh, ya. Setelah duta bahasa ini nyampe, gitu ya. Terus dapat info dari Pak David dan kawan-kawan. Ibu Wel, ini mau kedatangan tamu nih dari kementerian. Waduh, ini namanya orang kementerian, pasti mereka akan dia sana sini. Bingung lagi, mau persiapan. Bapak Ibu, kami sudah kehilangan mau naik apa ini? Orang dari kementerian. Kami cek, tidak ada ferry yang masuk, Bapak Ibu. Lapor di Pak Kadis, bingung lagi, mau naik apa nih ya? Mau naik apa? Akhirnya Bapak Kadis, puji Tuhan, mengambil keputusan harus sewa speed saat itu. 20 juta. 20 juta Bapak Ibu, kurang lebih. Hanya menghantar untuk tamu dari kementerian. Oke, jadi selama pendampingan dari tamu kementerian, kita selalu bersama-sama. Bapak Ibu belum sampai situ, cuaca lagi kurang bersemangat. Bingung lagi, udah hujan. Yang jemput itu Cuacanya semangat. kecil. Ternyata kami dari dinas akhirnya harus juga pakai speed yang besar, mengeluarkan uang lagi. Kita pakai speed yang besar. Berapa hari itu? Kurang lebih 2-3 hari. Begitu sudah Bapak Ibu ya. Tapi semuanya ada kenangan tersendiri. Yang ketiga, kami mempersiapkan jalannya Festival Tunas Bahasa Kabupaten dengan semeriah mungkin, dengan tetap berasa pada pelestarian bahasa daerah dan promosi budaya Aru kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu, di sini pemerintah daerah juga masih, puji Tuhan, memberikan sumbangsi. Jadi mereka tidak diam, memberi sumbangsi dengan menyewa gedung untuk kami mengadakan FTBI, dekorasi, sound system, bahkan menunjang semua yang akan dilaksanakan untuk berjalannya FTBI tingkat provinsi saat itu, tingkat kabupaten ya. Jadi puji Tuhan semuanya mendapat fasilitas walaupun ya dananya masih kurang-kurang ya, tapi semangat saja demi RBD melestarikan budaya Aru. Dan yang keempat, yang terakhir ya Bu ya, yang keempat, kita mempersiapkan dan membekali peserta FTBI Kabupaten untuk menuju ke FTBI Provinsi Maluku. Bapak Ibu, jadi anak-anak yang sudah mendapat juara 1 ini, kami tarik untuk ada di karantina selama 2 minggu. Dan teman-teman dari Duta Bahasa 3 Duta Bahasa ini setiap hari melatih anak-anak ini selama 2 minggu berturut-turut. Dan otomatis selama 2 minggu itu kami juga harus mempersiapkan makan minumnya tentu ya. Jadi terbantu juga dari pemerintah, dan selama 2 minggu di karantina itu kita memfasilitasi mereka semua. Dan puji Tuhan dari FTBI itu kami bisa memberangkatkan mereka 14 orang tambah pendamping dan juga kami dari Dinas Pendidikan. Luar biasa, kami berharap semoga hasil daripada FTBI provinsi ini, anak-anak kami Pak bisa melihat kota Jakarta. Karena rata-rata belum pernah ditanya siapa yang sudah pernah ke Jakarta.
belum ada. Ke Ambon satu-satu saja. Akhirnya apa yang mereka rindukan begitu sampai di kapal lihat mau kota Ambon, mereka sedang ternyata kota Ambon ini bagus sih, lampu-lampu, wow luar biasa dari pedesaan Bapak Ibu. Tapi semangat saya katakan nanti tenang saja karena kepala sekolahnya selalu tanya, Bu kapan mau dapat itu tiket untuk ke Jakarta? Saya bilang tunggu saja tanggal mainnya. Pasti kalian semuanya bisa berangkat, tapi bukan 14 ya, hanya 7 orang saja yang berangkat. 7 atau 8 ya bisa ditambah Pak. Dan yang terakhir dengan upaya pemerintah tanya sampai pada dengan ini ya. Iya Ibu. Dengan adanya program revitalisasi bahasa yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Aru, kami sudah banyak melihat perubahan tentang kepedulian masyarakat terhadap bahasa daerah. Mulai dari proses belajar bahasa daerah yang telah dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler tentunya di sekolah, kemudian terjadi pengimbasan siswa ke orang tua, dan ini yang menyebabkan isu penggunaan bahasa daerah dan perhatian untuk menggunakan bahasa daerah itu mulai meningkat. Terima kasih untuk kantor bahasa, adik-adik duta bahasa yang sudah membantu kami dari Kabupaten Kepulauan Aru, Pak David, Ibu Herni dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Bapak Ibu, saya ada merangkum banyak hal yang dari dikatakan tadi Ibu Welma. Yang pertama, mereka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru ketika mengetahui ada program RBD ini, mereka langsung menyusun anggaran belanja untuk pelaksanaan RBD ini. Yang kedua, catatan saya, Ibu Welma tadi mengatakan duta bahasa disambut dengan baik, diberikan tempat tinggal yang terbaik, dipinjamkan kendaraan motor duta bahasa, dan mereka sangat dijamin untuk keberlangsungan. Selanjutnya, pemerintah daerah mulai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, anak-anak duta bahasa ini diperkenalkan ke Pemda, bahkan sampai ke Bupati yang saya dengar sih. Nah, selanjutnya Pemda itu menyiapkan kapal, Bapak Ibu, karena memang kapal ferinya tidak ada pada saat itu yang dibilang Ibu Welma tadi itu benar sekali. Itu mereka punya kapal kabupaten namanya kapal Jargaria, itu dikeluarkan Bapak Ibu, yang katanya kalau sekali beroperasi ratusan juta. Slide-nya dari kau aja ya. Untuk Ini pelaksanaan cuma buat tampilan TOT kemarin yang pelatihan guru utama di Desa Jerol. Selanjutnya adalah waktu kami pemantauan tidak ada kapal, akhirnya sewa speed sebesar 20 juta. Saya tahu hal itu karena saya tanya sebenarnya, saya kepo berapa sih harganya, 20 juta Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk FTBI Kabupaten, sewa gedung, dekorasi, kebersihan itu semuanya dari Kabupaten Kepulauan Aru. Dan selanjutnya adalah peserta FTBI ini Bapak Ibu, FTBI yang ke provinsi itu di karantina di sana selama 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu itu diberikan tempat yang layak, makanan dan lain-lain. Oleh karena itu keberlangsungan RBD di Kepulauan Aru sudah sangat meningkat. Tadi bahasanya sudah banyak yang sadar untuk penggunaan bahasa daerah, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kepulauan Aru untuk kontribusi yang luar biasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk pelaksanaan RBD di Kabupaten Kepulauan Aru. Dan kami akan informasikan ini ke grup KKLP ya untuk keberhasilan di Aru. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke Kabupaten Serang bagian timur. Pak Sudir ini adalah orang yang luar biasa. Boleh tepuk tangan kepada orang yang luar biasa. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau kita bicara terkait dengan RBD ini, jujur kami sama dengan Kabupaten
Kepulauan Riau ya tadi ya. Iya. Ya. Kita di tahun 2023 kemarin itu baru kita diberi kesempatan untuk terlibat dalam RBD ini. Jujur kami waktu dipanggil di tahun 2023 itu pembahasan anggaran untuk daerah itu sudah penetapan sudah selesai. Kita kalau tidak salah sekitar Maret ya, bulan Maret itu kegiatannya seperti ini. Akhirnya setelah kita diberikan artinya bahwa kita diminta untuk juga terlibat dalam RBD ini, jujur kami terpukul waktu itu karena yang hari waktu itu saya sendiri selaku kabit budayanya dan teman-teman staf saya dari dinas itu ada seksi budayanya, tidak ada dari unsur PJK ada, kalau pemerintah daerah tidak. Maka saya berpikir kalau ini dijemput saya bawa ke SBT ini, kira selanjutnya saya lakukan seperti apa kalau tidak ada jalannya. Tapi alhamdulillah kalau boleh saya katakan sukses. Tapi kembali kegiatan itu kami belum mendapatkan informasi, kan tentunya pasti ada teman-teman duta itu bahwa ini pelayanan kami selama di SBT seperti apa, kami tidak mendapatkan itu. Paling tidak ada contekan itu dari teman-teman bahwa kurangnya bapak di SBT seperti ini. Tapi kami merasa bahwa kami sukses menurut kami. Baik. Oke. Saya lupa tadi apa penghormatannya. Ibu kepala yang sungguh saya hormati. Asik siap dulu semangatnya. Semangat, Pak. Teman-teman semua yang saya hormati. Ya. Jadi ini tahun 2024 ini kali kedua. Memang begitu semangat kegiatan kemarin di tahun 2023 kemarin. Saking semangatnya tadi sudah dalam sambutan waktu FTBI ya. Itu bilang menjanjikan bahwa di tahun 2024 ini pasti dianggarkan. Nah ini saya mau sampaikan, memang semangatnya luar biasa kan. Memang lihat kondisi waktu itu, karena memang baru pertama kali kegiatan itu di Kabupaten Sera Bagian Timur, maka tentunya kabupaten kami sangat berterima kasih kepada kepala kantor dan semua staf-staf atau tim dari kantor bahasa itu, karena memang dengan adanya kegiatan itu membuat suasana baru, nuansa baru dalam hal ini di Kabupaten Sera Bagian Timur untuk pelestarian bahasa itu. Kemarin yang kami revitalisasi itu bahasa Seram. Karena memang bahasa Seram ini itu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Serang bagian timur itu hampir mayoritas itu bahasa yang digunakan bahasa Serang. Ada kurang lebih 15 kecamatan itu 7 sampai 8, 9 itu kecamatan yang menggunakan bahasa Serang. Hanya dialek yang berbeda-beda. Hingga kalau bahasa Serang yang mau direvitalisasi itu memang betul adanya. Jadi kemarin itu kurang lebih 35 sekolah yang kami sasar dari bahasa Buru dikirim tuh di kakak WhatsApp. Jadi 35 sekolah salin dianya. Sampai di hari H terlibat itu 33. Dua sekolah memang tidak terlibat. Kenapa tidak terlibat? Memang dari awal kami sudah menduga bahwa dua sekolah ini pasti tidak bisa ikut. Kenapa? Karena memang di kecamatan Telukuharu itu ada desa-desa tertentu yang bahasanya tidak sama dengan bahasa Serang. Jika kami mau memaksakan untuk mereka menyesuaikan untuk menggunakan bahasa Serang memang agak sedikit rumit, sehingga sekolah itu yang tidak terlibat pada waktunya itu. Nah, kalau untuk kegiatan FTBI itu kemarin alhamdulillah sudah sama-sama kita saksikan Pak David dan teman-teman. Kita merasa bahwa itu sukses, itu berkat kerjasama teman-teman duta. Walaupun pelayanan kami menurut kami ya sudah cukup, tapi kalau teman-teman duta merasa belum cukup ya itulah keterbatasan kami. Luar biasa Pak. Ya, jadi saya jujur mau saya ceritakan bahwa itu dengan keterbatasan dana awal, sehingga karena memang tanggung jawab ini diberikan kepada pemerintah daerah. Saya waktu itu yang hadir pada waktu itu, makanya setelah teman-teman di lapangan, motor dinas saya berikan kepada teman-teman. Itu waktu itu. Ya, karena tidak ada fasilitas ada daerah, ya saya dengan senang hati saya memberikan motor dinas saya kepada teman-teman duta waktu itu. Itu. Namun selanjutnya karena memang kami bernegosiasi dengan pemerintah daerah waktu itu, sehingga ada sedikit tambahan anggaran di perubahan. Sehingga kalau dari tahun 2023 itu
mungkin kegiatan FTBI yang paling terakhir adalah SBT. Ya karena memang kami menanti bantuan anggaran itu. Ya, alhamdulillah ada bantuan dana sedikit untuk bagaimana bisa menyelesaikan kegiatan itu. Itu karena berkat kerjasama dari kantor dan kami pihak Kabupaten Seram Bagian Timur. Nah hari ini kita lagi melakukan rapat koordinasi kembali. Saya mau bilang bahwa Kabupaten SBT memang dalam DPA kami untuk tahun ini memang anggaran untuk ini tidak ada. Tapi kebetulan yang hadir bersama kami ini ada sebuah perencanaan Dinas Pendidikan. Hingga diskusi kami dari kemarin hingga tadi ini dengan melihat teman-teman duta yang sudah 2 orang diberikan kepada kami, ya, saya bilang ke Subak bahwa mau tidak mau kita SBT harus menyambut ini dengan baik. Jadi teman-teman duta jangan mendengar apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya bilang anggarannya tidak ada, kemudian pelayanan kami terhadap teman-teman duta tadi, lalu kemudian berkecil hati untuk datang ke SBT. Insya Allah SBT baik untuk semuanya. Kita orang Maluku seperti itu. Kemudian selanjutnya kami menanti kehadiran teman-teman duta di kabupaten dalam rangka kita mensukseskan RBD ini di tahun 2024. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, pada saat FTBI Kabupaten di Seram Bagian Timur, kami juga terkejut. Kami tim terkejut. Mengapa? Karena saya pikir itu gedung untuk pengantin. Dan kami masuk di tengah-tengah seperti bunga begitu, dan mungkin kami pengantinnya mungkin. Dan ini luar biasa. Dan ternyata pemerintah daerah SBT itu menyewa tempat itu dengan mahal sekali, karena memang itu biasanya untuk pernikahan Bapak Ibu, dan bunga-bunganya jangan dilepas katanya. Jadi itu kan memakai untuk FTBI Kabupaten. Ini luar biasa sekali Pak Sudir dan Pak Kadis. Itu luar biasa. Nah selanjutnya adalah yang saya tangkap dari Pak Sudir tadi adalah Pak Sudir ini meminta FTBI Kabupaten itu belakangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau mengatakan, Pak, ada anggaran yang mau bisa ditambahkan ke sini Pak, yang bisa kita pakai. Dan benar Bapak Ibu, banyak sekali anggaran dari pemerintah SBT yang dikucurkan pada saat itu untuk FTBI Kabupaten. Nah, yang menarik adalah pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di 5 kabupaten ini bukan hanya membuat anak-anak jadi pintar bahasa daerah, bukan itu. Tetapi yang saya lihat adalah, saya perhatikan banyak orang-orang pedagang-pedagang yang ada di FTBI itu, dan itu akhirnya meningkatkan ekonomi atau pendapatan dari 5 kabupaten ini. Saya pikir ini yang luar biasa, yang memang benar-benar kita harus dukung Bapak Ibu untuk pelaksanaan RBD ini. Nah, selanjutnya adalah saya lihat sendiri Bapak Ibu, motor dinasnya Pak Sudir diberikan kepada Dubas, dan Edu itu yang membawa kencang-kencang Pak. Ini kalau misalnya rusak motor itu Pak Edu sudah Pak. Ini untuk menunjang adik-adik ini untuk ke sana, dan semuanya sukses Pak. Dan selanjutnya yang saya bisa tangkap dari Pak Sudir tadi, walaupun Pak Sudir meminta yang terakhir FTBI-nya, ternyata memang anggarannya memang dikucurkan tidak main-main Bapak Ibu. Saya tahu pemerintah daerah itu SBT mengeluarkan begitu banyak anggaran. Bahkan kepala dinasnya mengatakan, saya tahun 2024 akan menganggarkan pelaksanaan RBD di SBT. Kita minta nanti tagih janji itu nanti. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beranjak kepada Pak Dami. Mungkin belum ini sangat siap untuk tampaknya untuk berbicara. Silakan Pak Dami. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Erni selaku
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Bapak Ibu, pejabat dari kabupaten kota, Ibu Ketua PKK Kabupaten KKT yang hadir mewakili KKT, serta Bapak Ibu peserta kegiatan rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKT dalam kegiatan revitalisasi ini mungkin yang tahun ketiga. Ya, kami dari kabupaten terus terang dari bidang kebudayaan sangat respon antusias dengan kegiatan revitalisasi. Namun kami menyadari betul kondisi kami di kabupaten terkait penganggaran dari tahun 2000 sampai sekarang memang bermasalah ya. Banyak sekali penganggaran di bidang kami yang sering jadi korban untuk rasionalisasi. Dan ini bukan hanya terjadi di bidang kebudayaan Kabupaten KKT, mungkin di dinas-dinas lain juga, di kabupaten lain sama. Kabupaten lain juga seperti kita, karena kebudayaan itu selalu dianaktirikan. Pada saatnya kita sudah usulkan, namun selalu dirasionalisasi. Pada tahun 2022, pada saat revitalisasi pertama itu kita diundang untuk rakor. Memang waktu itu sudah ada penetapan. Jadi untuk pengusulan kegiatan ini memang kita keberatan. Waktu itu saya sudah sampaikan. Untuk KKT kami keberatan karena memang pertama di bidang kami tidak ada anggaran. Kedua, palu sudah selesai, jadi tidak ada penganggaran. Ketiga, pada saat itu pejabat di KKT adalah Bupati sementara. Jadi beliau juga tidak mau mengambil risiko untuk mengambil kebijakan. Jadi saya sebagai kepala bidang terus terang saya memang dilema untuk mengambil langkah-langkah. Saya sebagai kepala dinas juga tidak bisa berbuat banyak karena kondisi keuangan daerah. Jadi memang saya menyadari itu, saya sudah sampaikan juga ke teman-teman, Bapak Ibu dari kantor bahasa. Pada saat kegiatan pertama itu memang kita tidak ada sama sekali anggaran. Kita jujur sampaikan, kita bekerja berdasarkan apa yang kita miliki saja. Saya juga maksimalkan apa yang ada di dinas, kita laksanakan semaksimal mungkin. Namun puji syukur semua bisa berjalan dengan baik. Anak-anak kita bisa mengikuti FTBI sampai ke Jakarta, mengikuti ke provinsi, dan kegiatan di kabupaten juga bisa berjalan dengan baik. Ada kerjasama Bapak Ibu dari kantor bahasa untuk melaksanakan kegiatan ini. Pada tahun kedua, tahun 2023, sama juga. Kita sudah usulkan juga. Namun dari pihak kementerian mengusulkan kami untuk mengikuti kegiatan tahunan namanya GSMS. Ya. GSMS ini kegiatan kementerian yang setiap tahun dia jalan. Jadi kita harus membagi anggaran itu Pak. Pagu anggaran harus terbagi karena pembiayaannya juga dari mereka dan pendampingan dari kabupaten baru bisa jalan. Nah, lalu kita anggarkan kemarin itu 150 juta. Kita bagi untuk kegiatan GSMS dan kegiatan revitalisasi. Makanya pada saat kita bertemu Pak David dengan Pak Kadis, kita siasati anggaran untuk membagi dua kegiatan bisa berjalan. Dan salah satunya kita membiayai kegiatan biaya transportasi para peserta yang datang ikut kegiatan festival. Itu salah satu bagian, dan yang lain membiayai kegiatan-kegiatan untuk membagi anggaran itu. Jadi pada saat pembiayaan ini memang kita alami kendala-kendala itu, dan saya dan kepala dinas juga sudah merasakan betul bahwa memang kendala itu kita alami itu sangat berat. Jadi kita berharap mungkin di tahun 2023 ini yang ketiga, 2024 yang revitalisasi yang ketiga ini, kemarin saya bertemu dengan Pak Kadis, lalu kita berbicara ke depan bagaimana dengan kegiatan ini, karena terus terang 2 tahun ini, 2 kali ini kurang maksimal. Kita akui memang kurang maksimal. Kita kerja
timpang, saya bilang timpang, saya akui itu. Karena memang harus butuh anggaran. Karena antusias sekolah para siswa sangat besar. Tapi kita harus punya dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan ini. Nah, untuk tahun 2024 ini Pak, kita sudah anggarkan Pak Kadis 150 juta. Untuk kegiatan ini. Ya, mungkin kelihatannya kecil tapi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin tidak Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa kalian buat untuk menyukseskan kegiatan digitalisasi bahasa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Dami dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bapak Ibu, saya sedikit cerita untuk Tanimbar ini. Tanimbar ini adalah daerah yang memiliki progres yang sangat baik dalam RDD. Tahun 2022 benar, seperti yang Pak Dami katakan, tidak ada anggaran yang diberikan. Tetapi tahun 2023 anggaran sudah mulai diberikan. Pak Dami ingat sekali saya di meja Kadis bilang, Pak David, ongkos-ongkos peserta itu kami aja, snack-snack itu kami aja Pak David. Nanti kami akan buat, dan ternyata terbukti Bapak Ibu. Snack dari semua berapa ratus orang yang datang itu snack. Dan selanjutnya tahun 2024 waktu kami kunjungan pemantauan sama Ibu Herni, kita bahas dengan Kasubag TU-nya juga ya Pak pada saat itu. Beliau akan menganggarkan, dan hari ini terbukti bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menganggarkan 150 juta untuk pelaksanaan RBD tahun 2024. Kira-kira itu untuk dubasnya mungkin Pak bagilah dikit gitu ya. 150 juta itu banyak itu Bapak Ibu ya. Oke, nah terima kasih Pak. Sampaikan salam kami kepada Pak Kadis dan pejabat bupati di sana. Baik, selanjutnya adalah kita nantikan siapa kan? Kita beralih ke Maluku Tenggara. Yeay, yang sudah ada peraturan bupatinya tentang pelindungan bahasa daerah. Harus banyak berbagi. Silakan. Izin Bu, bentar Bu. Wah, mana ya Dil? Slide-nya tadi ada. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Ibu Kiti, Kepala Kantor Bahasa beserta jajaran, Bapak Ibu Eselon 2, 3, 4 dan seluruh peserta rapat koordinasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku. Bapak Ibu sekalian, kami dari Kabupaten Maluku Tenggara mungkin lebih banyak mempresentasi tentang kiat-kiat apa dan serta kiat-kiat dan apa yang kami buat untuk praktek baik, dan kami pada saat ini akan berbagi praktek baik untuk kabupaten lain, semoga bisa diambil manfaatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 dan tahun sebelum 2021 di Kabupaten Maluku Tenggara itu sudah ada pelaksanaan kegiatan muatan lokal bahasa Kei, dan bahasa Kei itu sudah diajarkan di satuan pendidikan. Lalu pada tahun 2022, sebelum saya masuk ke materi ya, pada tahun 2022 kami Dinas Pendidikan sudah membentuk satu tim kurikulum muatan lokal bahasa Kei, dan kurikulum itu kami sudah langsung launching dan dia jalan. Itu tahun 2022. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kami dari dinas bekerja sama dengan beberapa jajaran dari dinas pendidikan maupun dinas kebudayaan, kami sudah merangkum itu di tahun 2022. Namun pada saat yang sama di tahun 2022 dari kantor bahasa provinsi datang, dan itu nyambung untuk kami. Terima kasih Kepala Kantor Bahasa Provinsi beserta jajaran. Lalu selanjutnya next. Ya. Konsep dasar dari kami Kabupaten Maluku Tenggara yaitu bahasa itu adalah jati diri dan identitas daerah kami.
Yang kedua, alat komunikasi kami di KEI itu masih menggunakan bahasa KEI, tapi itu yang di luar jauh dari perkotaan. Kalau dalam perkotaan itu Keret tahu, termasuk saya juga tidak bisa berbahasa KEI. Ya, saya tidak bisa berbahasa KEI karena lahir dan dibesarkan di Papua, lalu baru tahun 2011 saya pindah di Kabupaten Maluku Tenggara, dan di situ saya mulai dari start nol untuk belajar berbahasa KEI, dan syukur puji Tuhan sudah layar bisa ini apa nih? sedikit-sedikit dan sangat mengerti bahasa KEI. Enggak, maksudnya ini Ya. masuk ke situ juga. Selanjutnya, ke recordingnya. Iya, masuk. Oh iya. bahasa daerah juga sangat mendukung pembelajaran di satuan pendidikan dan merupakan kekayaan daerah Kemarin itu makanya dan pendukung budaya di kami di Kabupaten Maluku Tenggara. Next, lanjut. Sonda. Ya, ini pada tahun 2022 kami Maluku mendapat 3 kabupaten yang mendapat kepercayaan untuk RBD, yaitu guru, terus bahasa guru, bahasa KEI, dan bahasa Yamdena. Next, lanjut. Mungkin saya presentasinya agak rinci karena ini praktek baik yang kita harus bagi. Ya, kondisi bahasa KEI saat ini, yaitu bahasa KEI termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kekuatan yang kita masih gunakan itu ya sebagian wilayah kepulauan KEI itu masih khusus KEI besar, tapi KEI kecil itu sudah Nextnya mana? mulai mundur, terutama daerah perkotaan. Ya, kelemahan di wilayah perkotaan mulai jarang digunakan karena malu dan dianggap tidak keren. Di sana lebih banyak lulu gue sudah mulai menjamur. Ya, masyarakat Sek dan Paskagen serta cenderung menggunakan bahasa serapan, bahasa dari luar. Ya, selanjutnya, ya tantangan. Bapak Ibu sekalian, bahasa KEI merupakan bahasa ibu yang berpotensi punah dan kritis, terutama ini yang tadi saya bilang di daerah perkotaan, daerah KEI kecil. Kalau KEI besar masih, tapi sudah mulai kurang lagi. Lalu yang berikut, penutur jati tidak lagi menggunakan bahasa KEI dan tidak mewariskan bahasa KEI kepada generasi berikut. Jadi kita punya orang tua-tua ini, mereka sangat lemah terhadap anak-anak. Jadi kalau anak-anak tidak mau menggunakan bahasa KEI, dibiarkan, padahal itu adalah salah. Mari sini anak-anak dipanggil, diajarkan, karena orang tua itu adalah penutur jati. Selanjutnya, masyarakat tidak terbiasa dan tidak tertarik mempelajari dan menggunakan bahasa KEI dalam kehidupan sehari-hari karena malu dan dianggap tidak keren. Nah ini, lebih ke lulu gue, terus lebih ke bahasa Inggris. Itu yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Yang berikut, bahasa KEI belum mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, pada saat itu bahasa KEI itu belum diikat dengan satu aturan, sehingga belum mengikat pada, memang kurikulumnya ada, tapi belum diikat dengan aturan. Tetapi sekarang nanti kita lanjut, next. Ya, strategi pembelajaran bahasa KEI. Bapak Ibu sekalian, kita Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai strategi untuk bagaimana bahasa KEI itu bisa diserap dan diambil oleh masyarakat. Yang pertama yaitu dengan bantuan pemerintah telah menerbitkan peraturan daerah Pergub Maluku Tenggara nomor 70 tahun 2022 tentang pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa KEI. Yang kedua, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar episode 17. Itu kita semua tahu ya. Yang berikut, Kantor Bahasa Provinsi melakukan fasilitasi kegiatan revitalisasi yang kami di Kabupaten Maluku Tenggara ikut dari tahun 2022 sampai menuju 2024. Terima kasih. Terima kasih kepada Kantor Bahasa Provinsi. Selanjutnya, aksi nyata apa yang kami buat? Ini berbagi praktek baik Bapak Ibu.
Kira-kira apa yang kami buat, Kabupaten Maluku Tenggara buat, aksi nyatanya seperti apa? Yang pertama yaitu dukungan pemerintah pusat, sudah jelas ya tentang Kemendikbudristek yang menerapkan tentang Merdeka Belajar episode 17. Yang kedua, program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan dari tahun 2022 sampai sekarang. Yang berikut dukungan pemerintah. Nah, ini dukungan pemerintah Bapak Ibu yang harus kita lakukan dan benar-benar diterapkan di kabupaten masing-masing. Yaitu pertama, penyusunan kurikulum bahan ajar muatan lokal bahasa K. Ini yang harus diimplementasikan di kabupaten Bapak Ibu sekalian, bukan saja di bahasa K, karena di sini tempat kita untuk berbagi praktek baik. Yang berikut, implementasi kurikulum muatan lokal dalam pembelajaran. Jadi kita mengimplementasikan bahasa K itu kepada peserta didik kita, bukan kita hanya tahu saja, oh iya ini ada RBD, tapi setiap hari kita harus bisa wajib mengimplementasikan itu. Jadi kami di Kabupaten Maluku Tenggara untuk RBD dia tidak berlaku pada SD dan SMP, tidak Bapak Ibu. Di TK maupun PAUD sudah diajarkan 1 sampai 10 dalam bahasa K, Pancasila dalam bahasa K, itu sudah diterapkan dan itu juga diterapkan di kaum muda, yaitu di perguruan tinggi. Pada event-event tertentu seperti Hardiknas, saya selalu menyelipkan Hardiknas, terus Nedit Sekmas, kami selalu bikin lomba yang berbahasa K, jadi tidak terikat pada kegiatan provinsi. Kita berdiri sendiri, bagaimana kita punya ide untuk mengembangkan bahasa K itu. Yang berikut, program sehari-hari berbahasa K pada instansi pemerintah di hari Jumat. Kami di Kabupaten Maluku Tenggara, hukum wajibnya bagi kami setiap hari Jumat berbahasa K. Jujur saja ketika hari Jumat giliran saya punya, saya cuma hafal saja, hormat, gratis, dan tidak bisa berkata-kata dalam bahasa K, dan saya tahu bahwa itulah kekurangan saya. Dan saya berusaha untuk anak-anak saya tidak seperti itu lagi. Ya Bapak Ibu sekalian, pelibatan satuan pendidikan dasar, yaitu kantor bahasa provinsi, terima kasih sudah melakukan fasilitasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 sampai 2024. Lanjut next. Sasaran revitalisasi bahasa, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pada tahun 2022 kami 18 SD yang tersebar di 6 kecamatan. Lalu partisipannya 720 siswa dan partisipan dari guru, totalnya 755. Jelas ya Bapak Ibu, kita sudah bagikan, kalau memang perlu nanti kita share ke grup juga. Lanjut ya, revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 sasaran ya. Jadi SD, SMP dan semua total jumlahnya itu 5.877. Bapak Ibu sekalian, yang kami hitung di sini itu baru peserta didik ditambah dengan 2 orang tua. Kami tidak hitung dengan pengawas dan sebagainya. Kami tidak hitung juga dengan orang-orang yang di sekitar dinas pendidikan. Kami pakai sampel ini supaya menjadi acuan bagi yang lain. Selanjutnya next. Ya, grafik partisipannya saya pikir jelas ya, di tahun 2022 sampai tahun 2023. Paman kalah. Iya. Jadi ada peningkatan. Ya, selanjutnya Pak. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2022, 2023, ini tahun 2023. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa memang kami tidak punya uang yang besar. Kami memang tidak punya uang yang besar untuk memberikan kontribusi kepada kantor bahasa. Tapi kami punya ide bagaimana mengkolaborasi antara dinas pendidikan
dan satuan pendidikan untuk bersama-sama menyukseskan Festival Tunas Bahasa Ibu. Next. Ya. Ini gambar pelibatan revitalisasi Bahasa Ke tahun 2022 sampai 2023 ya. Ada war-war melantunkan lagu Bahasa Ke dalam penjemputan tamu acara adat. Juga pidato berbahasa Ke dalam acara adat. Selanjutnya kesimpulan Bapak Ibu. Kami masuk pada kesimpulan bahwa perlunya penggunaan bahasa Ke pada fasilitas publik, bandara dan terminal. Dan kami Kabupaten Maluku Tenggara sudah jalan itu. Jadi penjemputan tamu itu dalam bahasa Ke. Yang berikut program sehari-hari bahasa Ke pada instansi pemerintah. Nah, program ini dia masih berlaku di hari Jumat, tapi kami sudah koordinasi paling tidak 1 jam itu menggunakan bahasa Ke. Yang berikut penggunaan bahasa Ke dalam administrasi pemerintahan, terjemahan surat-surat dokumen kedinasan dengan menggunakan 2 bahasa. Ya, dan ini juga sudah diusahakan untuk jalan. Yang berikut pelajaran bahasa Ke di semua jenjang dasar dan perguruan tinggi ini juga sudah jalan. Yang berikut memperbanyak jumlah penutur jati dan jumlah sanggar budaya. Penutur jati ini kami sudah rapat untuk memperbanyak penutur jati baik di Ke kecil maupun di daratan Ke besar. Yang berikut pelatihan dan pembentukan duta bahasa Ke. Ya, ini kami sama-sama dengan pejabat bupati sudah membicarakan itu, tapi kami tunggu dari sinyal dari beliau kira-kira tindakannya seperti apa, karena ini tahun pemilu, jadi banyak uang terserap untuk kegiatan pemilu. Yang berikut pelatihan alih bahasa, penyunting, penulis, ya ini juga sudah jalan. Kami sudah membentuk tim kira-kira yang menulis cerita dalam bahasa Ke, kira-kira yang benar seperti apa, jangan sampai membuat hal yang salah. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang mungkin saya tambahkan di dalam materi ini yaitu Kabupaten Maluku Tenggara lewat forum OPD kemarin tanggal 6 ya Ibu Funa, itu kami sudah sama-sama karena kurikulumnya sudah ada, lalu oleh pejabat bupati sampaikan karena kurikulumnya sudah ada maka diperkuat dengan peraturan bupati tentang kurikulum muatan lokal bahasa Ke. Dan itu sedang kami proses, dalam tahun ini perbuknya keluar. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf panjang lebar karena memang harus seperti itu. Maksudnya ini kan kami dari Kabupaten Maluku Tenggara harus menyampaikan apa yang kami punya, berbagi praktek baik, sehingga kita sesama kabupaten di Maluku ini duduknya sama rendah, berdirinya sama tinggi. Bapak Ibu sekalian, yang berikut kami dari Dinas Pendidikan ini memang selama ini tidak menganggarkan karena memang situasi kabupaten kami, jadi kami tidak menganggarkan, tapi kami selalu memberikan kebijakan lewat kepala dinas maupun pemerintah daerah, memberikan subsidi ditambah dengan satuan pendidikan, sehingga dari tahun 2022 sampai 2023 RPD yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara itu sebagiannya itu macam sewa gedung dan sebagainya, itu merupakan tanggungan kami dan jalan. Mungkin demikian atas praktek baik yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Baik, boleh beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kabupaten Maluku Tenggara. Bapak Ibu, Kabupaten Maluku Tenggara ini saya memiliki momen yang sangat bersejarah. Pada tahun 2022
Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupatennya itu bersamaan dengan Festival Metikei. Dan ribuan manusia ada di sana, Bapak Ibu, ya. Dan kami sangat terbantu akan hal itu. Dan pada saat momen yang sangat menjadi sejarah buat saya, Bapak Ibu, pada saat itu bupatinya itu tidak beranjak dari pagi sampai sore untuk menemani FTBI kabupaten di sana. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa. Dan di tengah kesibukan beliau hadir duduk bersama dengan peserta. Dan pada saat itu di hari selesai memberikan penghargaan kepada siswa yang menang, beliau mengatakan, saya akan melanjutkan revitalisasi bahasa daerah ini dalam peraturan bupati. Nah, inilah yang tadi yang dibilang oleh Ibu Harce, bahwa keluarlah Perbuk nomor 70 tahun 2022 tentang pelindungan bahasa K. Nah, inilah yang kami harapkan Bapak Ibu untuk 4 kabupaten yang lain untuk mengeluarkan peraturan bupati minimal untuk kita bisa sama-sama melindungi bahasa kita masing-masing. Dan banyak sekali anggaran yang diberikan Maluku Tenggara untuk FTBI kabupaten, untuk penyambutan duta bahasa, dan itu semua telah dibuktikan 2 tahun ini. Dan saya yakin dan percaya tahun 2024 Maluku Tenggara akan mendukung RBD lebih dari tahun 2022 dan 2023. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke Kabupaten Buru. Kepada Bapak dipersilakan Pak, silakan. Yang mana ya dia? Ya, terima kasih. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Yang sungguh kami muliakan Ibu Keci, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Yang sungguh kami hormati Bapak-bapak, Pak Ibu, para pejabat dari 5 kabupaten yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang sungguh kami hormati pula Pak David, tim narasumber pada kegiatan ini. Puji syukur di kesempatan yang baik ini. Yang pertama kami mau menyampaikan permohonan maaf. Yang semestinya hadir di sini adalah Ibu Kabid Budaya yang paham betul akan program ini, namun beliau berhalangan kakak kandungnya dalam keadaan yang memang sakit keras sekali. Beliau sudahlah yang dapat mengurusnya, sehingga menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu dan semua teman-teman yang ada di kantor bahasa. Begitu pula dengan Pak Kadis yang tidak bisa berhalangan dan Pak Kadis, sehingga kami dari bidang SD dan perencanaan yang ditugaskan dengan salah satu staf budaya yang turut hadir. Juga perwakilan dari Ibu PKK yang diwakilkan oleh Ibu Hajiwati yang sudah hadir, dan ini adalah perwakilan dari Ibu Pejabat Bupati. Jadi barangkali hal menyangkut dengan kebersamaan dan pelibatan nanti adik-adik duta, tadi kami sudah dengar dari praktek-praktek baik dari daerah lain. Bapak Ibu sekalian, kami karena di Buru, di Dinas Pendidikan Buru itu, kita di dinas kolaborasi sekali antara satu bidang dan yang lain. Walaupun kami tidak terlibat, tapi ada bayangan untuk bisa menyampaikan program-program yang terlibat. Bapak Ibu sekalian, barangkali kehadiran Bapak Ibu sudah berulang kali dari kantor bahasa, dan itu kami juga semua terlibat. Kami ingin menyampaikan praktik dulu terkait dengan GSMS, program Kementerian Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Itu di Buru diorientasikan ke sekolah-sekolah sasaran di daerah yang terisolir, daerah pinggiran yang sangat sulit, dan betapa besar manfaat daripada kegiatan ini. Selanjutnya Kabupaten Buru menerima program revitalisasi bahasa. Ini mungkin tahun ketiga ya, dan alhamdulillah ini berjalan sesuai dengan harapan. Kabid Budaya sangat luar biasa memanage dan memprogram dan berkolaborasi dengan Pemda, sehingga kegiatan itu luar biasa. Di tahun ini bidang budaya kurang lebih 1 miliar. Di dalamnya ada
bagian-bagian yang termasuk hibah dan sebagainya. Total anggaran yang diperuntukkan untuk bidang budaya, sepengetahuan saya dengan Pak Kasubag Perencanaan, 1 M untuk 2023-2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, revitalisasi bahasa yang dilaksanakan mulai dengan kegiatan dari kabupaten, melibatkan beberapa sekolah yang mengarah kepada sekolah-sekolah di pegunungan 2 kecamatan itu, karena memang bahasa daerah Buru itu yang sudah akan diupayakan, dan kami berterima kasih atas pendampingan kantor bahasa sehingga lahirlah kamus bahasa Buru yang sudah bertahun-tahun direncanakan. Dasar bantuan dengan bantuan pendampingan kantor bahasa Maluku, lahirlah kamus bahasa Buru yang nanti akan kami jadikan sebagai muatan lokal untuk dilaksanakan di satuan pendidikan, tidak memandang etnis apa, tapi bahasa Buru harus dilestarikan. Nah, ini menjadi komitmen dari pemerintah daerah tentang geografis dan kemajemukan masyarakat yang ada di Buru. Itu semua etnis, Arab, Cina, Bugis, Buton, Kei, semua yang ada di Indonesia ini ada di Buru. Untuk itu Buru ibarat wewangi melambainya lambaian minyak kayu putih, dengan harumnya minyak kayu putih akan mengharumkan persada bumi putih. Dan masyarakat Buru dengan moto Bukulo ya itu sangat menghargai para tamu, dan inilah yang nanti akan kita wujudkan. Dan satu hal yang paling baik dari kegiatan ini, kami meneteskan air mata. Setelah kebetulan saya waktu itu Ibu J berhalangan, Pak Bupati menugaskan Pak Kadis dan didampingi saya untuk Pak Bupati menerima bantuan penghargaan di tahun 2022 kalau tidak salah di gedung 23 ya, Gedung Sultan ya, mungkin Pak Ibu, itu anak-anak yang dari daerah terpencil dengan latar belakang orang tuanya miskin sekali naik pesawat Garuda ke Ambon, diberikan ya uang saku 2 juta oleh Pak Gubernur Maluku, luar biasa, dilayani, lalu dibawa ke Jakarta, tinggal di Gedung Sultan. Itu satu, dengan ceria sekali anak-anak yang dari latar belakang yang tidak pernah namanya saja mereka tidak turun, karena memang daerah Buru itu memang satu pulau, tetapi rentan kendalanya yang di daerah-daerah terpencil terisolir itu juga sangat sulit. Akhirnya mereka akan tahu peradaban bahwa sesungguhnya dunia itu bukan ada di Buru saja. Terima kasih kantor bahasa, terima kasih, karena saya merasa prihatin anak-anak yang susah itu bisa naik pesawat Garuda dan tinggal di hotel. Anak-anak ini dari etnis dan agamanya di sana itu ada yang agamanya masih belum ada, ya, animisme, agama Kristen, agama Islam, berbaur dengan teman-teman dari semua daerah di Republik, dan mereka tampil di panggung, di pentas yang nasional. Banyak hal baik yang kami dapatkan dari kegiatan ini, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Revitalisasi bahasa daerah ini menjadi satu motivasi dan penyatu antara masyarakat lokal dengan masyarakat yang berdomisili di Pulau Buru. Sehingga ini harapan kami tidak banyak mengetahui, tapi program ini kami tahu persis karena kami seringkali mengadakan pendampingan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Buru yang terdiri dari 146 SD dan 171 PAUD TK, SMP sebanyak 59. Itu kami akan kolaborasi dalam program ini. Dan kalau terjadi kegiatan oleh Kabid Budaya dan Bidang Budaya, itu melibatkan keterlibatan kami semua dalam dinas pendidikan. Anak-anak yang ada sangat berbangga dengan kegiatan ini, karena lewat kegiatan inilah mereka juga bisa menampilkan
berbagai ya kelebihan yang mereka tampil. Ada yang membawa dongeng, ada yang pelawak tunggal, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah ditampilkan itu sudah diberikan kepada anak-anak dan diperuntukkan lagi-lagi bukan di daerah perkotaan. Untuk itu kami tidak bisa menyampaikan apa yang terlalu banyak. Praktik baik dan sudah dilakukan memang sudah digambarkan, dan ini mudah-mudahan lewat kegiatan ini kami akan nanti menyampaikan terkait dengan Kabupaten Guru belum pernah menerima duta yang dikirim oleh kantor bahasa, tapi tahun ini mungkin ada 2 orang adik yang akan nanti mendampingi setiap program-program yang ada di sana. Dan ini mewakili Ibu Bupati, ini Pak Ibu Hajiwati sudah mendengar, dan tadi kita sudah kelakar, kita sudah diskusi. Nanti beliau akan siapkan rumah dinas yang untuk kedua adik, dan upaya-upaya pendekatan dengan kendaraan kami belum berjanji di awal, tapi mudah-mudahan tamu kita hargai. Ya, itu mungkin seperti itu. Lalu kami menyampaikan ada kurang lebih 17 sekolah dan 6 anak yang nanti akan mewakili Kabupaten Guru yang di ajang pentas mungkin nasional. Enggak tahu itu tanggal berapa, mungkin seperti itu. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf karena yang sebetulnya yang lebih memahami secara rinci adalah beliau, Ibu Kabid Budaya, Ibu Jetan, yang sungguh luar biasa. Beliau punya antusias dan keinginan untuk memajukan budaya di Kabupaten Guru. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cuma kamu bikin itu. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kabupaten Guru. Bapak Ibu, 1M. Bapak Ibu, saya adalah pendamping dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku pada saat pelaksanaan FTBI nasional di Jakarta. Saya sangat bangga mendampingi mereka karena pada saat pesawat landing itu kan sudah malam di Jakarta. Mereka berteriak di pesawat, Bapak. Mama kota, saya bingung gitu kan. Pas semua pramugari ke kita gitu. Nah itu ada Geret yang menyaksikan, lalu saya bilang, Mama kota. Wah ternyata mereka baru melihat ibu kota. Dan Bapak Ibu, ada satu anak, saya lupa dari mana. Jadi gordennya itu dibuka, Bapak Ibu, terus. Kenapa dibuka? Kan kamu mau tidur? Tidak, saya mau lihat lampu-lampu yang cantik ini. Dan saya sangat terharu, tetapi mereka jadi orang kaya, Bapak Ibu, di Jakarta. Kenapa? Baju aja di laundry. Baju aja di laundry, Bapak Ibu. Nah, Pak Sahril pada saat itu kebingungan sama saya. Itu dia, David, ngapain itu tas-tas? Laundry itu, Pak. Iya, laundry pakai Gojek, Bapak Ibu. Kacau. Bapak Ibu, ini adalah praktik dampak dari revitalisasi bahasa daerah. Dan tahun ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Kitty, kita sudah bermohon kepada pusat, dari awalnya 28 diberikan, tapi kita ditambah 4 jadi 32, Bapak Ibu. Bagaimana nanti pembagiannya? Nanti biar pusat yang membagi. Kantor Bahasa Provinsi Maluku tidak mau cawe-cawe dalam hal itu, Bapak Ibu. Biar mereka yang memutuskan, dan nama-nama itu nanti yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai hasil dari keputusan pusat. Begitu. Ya, nah siapakah nama-namanya nanti Bapak Ibu ya? Ketepatan koordinatornya ada di sebelah saya ya. Jadi saya tidak mau spill dulu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Kabupaten Guru yang sudah membantu, dan semoga tahun 2024 lebih intens lagi. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi praktik baik ini, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Saya berikan 2 pertanyaan lah. 2 pertanyaan, saya berikan kesempatan 2 pertanyaan. Jangan Kabupaten Kepulauan Aru misalnya bertanya kepada Kabupaten Kepulauan Aru lagi. Tanya kepada yang lain. Silakan Bapak Ibu. Jika ada, boleh angkat tangan. Oke. Baik, dari Kabupaten Guru. Iya, makasih Pak atas waktu yang diberikan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi for katong semua. Di sini yang beta mau
tanyakan terkait dengan 2 duta yang akan dikirim ke daerah, di mana 2 duta yang di Kabupaten Buru ini berlawanan jenis. Apakah tempat tinggalnya harus serumah ataukah beta bisa pisahkan supaya beta bisa kondisikan Pak setelah sepulang dari sini. Terima kasih, mungkin itu saja, nanti berkembang di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak David. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kita tunggu dulu ya Ibu. Silakan dari Kabupaten Kepulauan Manado. Ya, terima kasih. Saya tidak bertanya. Cuma saya mau menyampaikan beberapa hal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Ya, kita yang tadi disampaikan ini merupakan suatu bahan masukan bagi kami. Pada prinsipnya, mohon maaf Ibu Keti, saya kebetulan ditugaskan secara langsung ya sebagai asisten 1 oleh Pak Bupati untuk mengikuti kegiatan di saat ini. Kita pada prinsipnya akan mendukung. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Ibu Kiti ya. Kita di Aru ini juga salah satu kabupaten yang punya bahasa daerah yang paling banyak ya. Kalau kita apa yang sesuai arahan daripada Kepala Balai tadi, bahwa bahasa ini merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Ini kita akan mensupport Ibu Kabid ya. Setelah kembali ya nanti kita akan diskusi secara bersama-sama. Kita ketemu Pak Bupati. Kebetulan saya juga dalam tim anggaran pemerintah daerah ya. Karena anggaran pendidikan kan 20% ya dari APBD ya. Namun kita memahami ya, karena kondisi kita di Aru sekarang itu menghadapi 2 hal. Ya. Yang pertama pemilihan umum daripada presiden sampai ke DPR ya, dan DPD, dan yang kedua juga ada pemilihan kepala daerah dan baik gubernur maupun bupati. Jadi ini sangat menguras APBD kita ya. Tapi ke depan kita akan optimis dengan apa yang saya ketika hadir di sini saya rasa terharu, dan ini juga harus kita jaga dan kita lestarikan. Kita akan berusaha Bu. Nanti kebetulan saya juga anak daerah di sana ya. Tapi saya tidak tahu bahasa daerah, mohon maaf ya. Sama seperti Ibu dari Maluku Tenggara tadi. Saya kebetulan kecil besar di Ambon jadi. Tapi sudah mulai belajar ya, sudah memahami. Hanya untuk mengucapkan sedikit susah. Kalau kita orang Arus Selatan berkomunikasi dengan orang Luar Tengah tidak akan pernah nyambung ya. Begitu pula juga orang Arus Tengah berkomunikasi dengan orang Arus Utara tidak akan nyambung. Sesama orang Arus Tengah juga tidak akan nyambung karena bahasanya berbeda-beda. Begitu pula juga di Arus Selatan hanya ada 1 desa yaitu Desa Karei yang bahasanya berbeda dari seluruh desa yang ada di Aru. Itu bahasanya sendiri walaupun dia wilayah ada di wilayah Pulau Terangan. Dia bisa memahami bahasa dari Terangan, tapi kita tidak bisa memahami bahasa daripada Desa Karei sendiri. Dan ini suatu kekayaan yang harus dijaga. Itu saya mungkin apa yang perlu saya sampaikan di saat ini. Sekian dan terima kasih. Persoalan anggaran nanti kita dukung Bu. 20% itu kan anggarannya sudah besar ya. Terima kasih. Ya, ada satu lagi Bu Eka. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang terhormat bagi kita semua, selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Kabupaten Kota Nimbar, kebetulan saya asisten administrasi umum. Kebetulan dalam koordinasi kami seharian dengan kesiaran kami dengan Dinas Pendidikan, dan kami ditugaskan untuk hadir mewakili Pak pejabat bupati di saat ini. Ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada kantor bahasa. Yang pertama terkait dengan regulasi yang mendukung kebijakan revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Nimbar itu, kita sudah punya satu regulasi yaitu terkait dengan keputusan bupati tentang muatan lokal yang mewajibkan kurikulum bahasa daerah termasuk sebagai bagian dari kurikulum lokal. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan keinginan atau perintah dari regulasi yang mengamanatkan bahwa
setiap daerah harus memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah atau implementasi regulasi apapun yang mengatur tentang perhubungan bahasa daerah. Kita akan segera melakukan itu, mempersiapkan itu. Sepulang kami dari sini, kita akan rapat teknis dengan dinas pendidikan dan menyampaikan itu kepada pejabat bupati untuk segera kita persiapkan yang namanya peraturan daerah ataupun perkada yang berhubungan dengan perlindungan bahasa daerah di Kepulauan Tanimbar. Ini kita punya 5 bahasa daerah yang memang secara nyata semakin hari semakin punah karena jumlah penuturnya semakin berkurang. Kita berterima kasih kepada kantor bahasa lewat kegiatan revitalisasi ini semakin menggiliatkan kembali bagaimana keinginan masyarakat adik-adik kita itu untuk bisa berbahasa daerah. Saya menceritakan sedikit saja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang kondisi bahasa daerah di Tanimbar itu akan semakin bermasalah. Kenapa kami ini dalam status sebagai asisten, kami sering mendampingi Pak pejabat bupati atau kepala daerah itu ke desa-desa. Nah, di sana itu biasa penerimaan kepala daerah oleh masyarakat atau pemerintah desa itu biasa menggunakan doa adat atau bahasa adat. Nah, ada sebuah fenomena yang memang betul-betul prihatin di daerah kita adalah ternyata mereka yang penutur atau yang melakukan doa adat ini itu usianya sudah di atas 60 tahun ke atas. Nah, ini yang jadi persoalan dan kami berterima kasih supaya mungkin nanti ke depan lewat revitalisasi ini itu akan kembali digilaitkan kembali supaya para penutur bahasa daerah di kita itu adik-adik kita yang usianya semakin muda sehingga keberlanjutan itu bisa kita dapati. Kemudian yang berikut terkait dengan anggaran, ini kami baru minta laporan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan, dilaporkan bahwa untuk tahun anggaran 2024 dan telah diinput dalam sistem informasi pemerintah daerah untuk anggaran dukungan untuk revitalisasi itu sebesar 164 juta rupiah. 164. Iya. Bertambah lagi Pak, 14 juta. Ya, ini sesuai dengan laporan dari Kadis Pendidikan ke kita. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan fasilitas untuk duta bahasa, nanti kami akan sepas ini pulang kami akan membicarakan itu dan kami akan upayakan semaksimal mungkin bagi duta bahasa yang akan tinggal dan menetap di sana membantu Tanimbar dan revitalisasi ini. Kita akan memaksimalkan baik untuk pemondokannya maupun juga untuk transportasinya kita bicarakan dengan pimpinan daerah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang sudah kita lakukan di sana juga. Seperti kami beberapa kali rapat teknis dengan Dinas Pendidikan itu terkait dengan implementasi revitalisasi itu, walaupun memang dia mungkin masuk atau tidak, tapi itu sudah sering dilakukan. Contohnya bagi kami di sana, dalam implementasi umum itu setiap HUT kabupaten di tanggal 4 Oktober itu, semuanya itu menggunakan bahasa daerah. Jadi mulai dari laporan komandan, hormat gerak dan segala macam itu semuanya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kepedulian pemerintah untuk melestarikan bahasa daerah. Kemudian juga kita juga punya kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan. Itu di lagu-lagu di gereja itu tidak hanya menggunakan lagu-lagu bahasa Indonesia, tapi lagu-lagu yang telah diterjemahkan ke dalam 5 bahasa yang ada di Tanimbar. Baik itu untuk gereja Katolik maupun gereja Protestan. Dan kita punya lembaga penerjemahan itu ada, dan jelas dalam setiap hari ibadah itu kita menggunakan liturgi-liturgi yang berhubungan dengan budaya daerah. Jadi ada bahasa-bahasa daerah juga yang sudah diimplementasikan dalam lagu-lagu pujian di gereja. Kemudian memang kami laporkan juga bahwa kita sudah punya satu afirmasi kebijakan. Memang ini belum maksimal dan dengan kegiatan ini mungkin kita akan kembali minta petunjuk dari pimpinan agar ini bisa dimaksimalkan lagi. Kita sudah punya sehari berbahasa daerah. Nah, cuma maklum karena kita di sana itu 5 bahasa dan interaksi itu di pemerintah daerah itu karena dia terpusat di Kota Somaki. Dengan demikian ya kalau kebetulan saya ini memang orang Ambon tapi punya istri orang Selaru, mungkin kita akan menggunakan bahasa Selaru, tapi kalau interaksi multi bahasa itu juga ada. Tapi sudah ini menjadi catatan bagi kita supaya mungkin nanti di dalam ruang-ruang wilayah itu dimaksimalkan dalam komunikasinya sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah pada satu hari kerja selama seminggu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kami juga akan segera tindak lanjuti ada beberapa kebijakan dari implementasi ini.
Tidak, kami sudah bicarakan tadi, nanti kalau bisa ada surat edaran juga, kami sudah beride nanti selepas ini setelah peraturan daerah itu keluar, ada ditindaklanjuti dengan surat edaran kepada seluruh sekolah-sekolah sehingga dia punya narasi-narasi filosofi yang berhubungan dengan semangat pendidikan itu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa daerah juga. Semacam semboyan-semboyan di sekolah, filosofi-filosofi di sekolah, di mapping itu kalau bisa menggunakan bahasa daerah juga. Dan kami sudah minta juga nanti kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk buat satu regulasi atau satu implementasi ke bawah. Misalnya untuk tugas-tugas harian di sekolah itu juga anak-anak sudah harus berbahasa daerah. Jadi kita tidak jadi memang fokus kita hanya misalnya untuk revitalisasi ada dia punya festival tuna dan segala macam, tapi mungkin lewat ini kita akan segera lebih mendirect itu lagi ke dalam implementasi teknis di tingkat sekolah dengan memberikan semacam dorongan bahwa misalnya saya kepala sekolah, saya di sekolah itu kan ada ketua-ketua kelas, dalam keseharian dia memerintahkan untuk besok bawa sapu, besok bawa apa, itu semua menggunakan bahasa daerah sehingga secara lambat laun itu dia nama-nama alat dan peralatan itu secara tertanam dalam pikiran mereka dalam bahasa daerah. Itu mungkin hal-hal ini dulu akan kita lakukan secara bertahap ke depan dan tentu ini akan membutuhkan waktu dan tentu pemerintah daerah berterima kasih kepada kantor bahasa dan tetap memohon dukungan dari kantor bahasa dalam rangka terus memberikan motivasi kepada daerah dalam rangka memaksimalkan revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Kota Tanimbar. Itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu, sebenarnya untuk apa yang dikatakan oleh Bapak-bapak asisten ini adalah nanti di sesi selanjutnya, tapi sudah terjawab. Jadi saya di pikiran saya, gampang juga untuk nanti selesai ini. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan Ibu Ketua TPPKK di Kabupaten Buru, mereka ini adalah anak-anak yang sudah lewat seleksi, Bu. Profesionalnya sudah pasti terjamin dan mereka punya surat kontrak dengan kami, dan oleh karena itu mereka akan bertindak secara profesional supaya lebih mengintenskan diri terhadap laporan dan lain-lain. Alangkah lebih baiknya memang mereka dibuat satu rumah tetapi berbeda kamar, Ibu. Satu rumah tapi berbeda kamar supaya mereka bisa lebih intens dalam pengerjaan laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan RBD nantinya. Itu saja, Bu. Mudah-mudahan disiapkan segala sesuatunya, Ibu. Nah, selanjutnya untuk yang Bapak asisten dari ARU dan dari Tanimbar, terima kasih, Pak. Kami sudah mencatat semua apa hal-hal yang baik yang sudah dilakukan di sana, dan saya sangat merinding sekali tadi Bapak asisten ARU dan Tanimbar berbicara bahwa ternyata semua pemerintah daerah sudah sangat peduli terhadap bahasa daerahnya, dan kami yakin 11 kabupaten kota nanti juga akan peduli terhadap bahasa daerahnya. Bukan hanya 5 bahasa yang kami revitalisasi ini, tetapi kami memang merevitalisasi 5 ini. Baik, Bapak Ibu, demikianlah praktik baik 5 kabupaten pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali. Dan saya akhiri dan saya kembalikan kepada Ibu Ika.